Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rahmatullah dari Prodi Teknik Informatika kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman mobile, yang dimana di sini yaitu membuat sebuah aplikasi productivity timer, yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah untuk menyelesaikan atau memperbaiki bug yang terdapat pada aplikasi, kemudian mengubah tampilan settingnya, kemudian mengubah atau menambahkan fitur yang dimana kita bisa mengubah temanya dari gelap ke terang ataupun sebaliknya. Kemudian kita mengubah tampilan bahasa pada aplikasi tersebut. Baik, pertama yaitu untuk menyelesaikan bug pada aplikasi yang telah dibuat ini, yang dimana terdapat bug jika kita menekan tombol pause atau resume ketika timer ini berjalan, maka pop-up menu item ini akan terduplikasi. Seperti itu. Baik, untuk cara memperbaikinya yaitu kita bisa lihat pada kode programnya. Caranya yaitu adalah dengan membuat pop-up menu item itu menjadi sebuah list. Ini pertama kita tuliskan dulu stringnya, settings, about, dan juga untuk mengubah temanya. Kemudian pop-up menu item itu kita jadikan sebuah list seperti ini, list. Itu supaya pada saat fungsi set state-nya itu dijalankan, maka pada saat tampilannya itu di refresh, maka tidak akan memunculkan pop-up menu itemnya itu secara duplikat. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jika kita menekan tombol timernya ketika timernya dijalankan. Nah, jika kita menekan tombol pause-nya ini, atau kita tekan tombol resume-nya lagi, maka dia tidak akan terduplikasi. Seperti itu. Kemudian terdapat bug yang kedua. Bug yang kedua yaitu pada tombol resume atau pause ini, yang dimana jika pada saat timernya berjalan, jika kita menekan tombol pause atau resume ini, dia tidak menghentikan sementara timernya atau melanjutkan, tapi malah mereset. Nah, untuk memperbaiki bug tersebut, kita bisa ke kode programnya yang seperti ini. Nah, yang di sini sini terdapat sebuah logika seperti if ini, yang dimana jika tombol pause atau resume itu ditekan, dia akan mengecek apakah timernya itu aktif atau tidak. Jika timernya aktif, maka dia akan menjalankan fungsi atau mengeksekusi fungsi dari if ini untuk menghentikan dari timer, kemudian mereset tampilan pada buttonnya, yaitu mengubahnya menjadi resume. Nah, begitu juga sebaliknya, jika dia dicek timernya tidak aktif, maka akan dijalankan fungsi pada blok else ini, di mana dia akan memulai timernya kembali, kemudian merefresh tampilannya pada buttonnya itu akan berubah menjadi pause. Seperti kita akan contohkan di sini. Jika kita menekan mulai untuk timernya, nah timernya akan berjalan. Jika kita menekan pause-nya,
timernya akan berhenti. Kemudian button yang tadi di sini tulisannya pause akan di refresh dan diubah menjadi resume. Nah, jika kita tekan resume, dia akan melanjutkan timernya, dan juga tombolnya ini di sini akan berubah menjadi pause, akan di refresh gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengubah tampilan pada settingnya. Settingnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan package yang bernama Cupertino. Seperti biasa, kita harus menginstal dulu package-nya, yaitu menggunakan Flutter app pada terminal untuk menambahkan Cupertino itu. Nah, jika sudah diinstal, kita cek di pubsec.yaml. Nah, apabila sudah terinstall, maka akan muncul pada di sini dependencies ini, Cupertino settings control. Nah, untuk pada kode programnya di sini yang akan ditambahkan yaitu pertama kita import terlebih dahulu package-nya Cupertino. Kemudian di sini akan ditambahkan yang namanya itu build setting row. Ini yang di sini setting row, dimana di sini yaitu untuk mendefinisikan barang setting yang digunakan pada pengaturan ini, yaitu berupa widget yang berasal dari package Cupertino ini, yang dimana widget-widgetnya itu dapat berupa label atau nilai dan juga berupa slider. Nah, kemudian juga ditambahkan Cupertino slider di sini, yang dimana di sini terdapat minimum value dan maksimalnya, dimana ini untuk mengatur jumlah atau waktu pada timernya ini bisa di slide seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan fitur untuk mengubah tema menggunakan package adaptive theme ini untuk mengubah tema. Langkahnya sama seperti di awal tadi, yaitu kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu di terminal. Kemudian jika sudah diinstal, kita cek pada pubsec.yaml apakah adaptive theme itu sudah ditambahkan atau sudah diinstal. Kemudian kita cek pada file main-nya. Nah, untuk adaptive theme itu awalnya di sini, awalnya yaitu kita import terlebih dahulu adaptive theme-nya itu. Kemudian kita lihat di baris kode yang di sini. Ini untuk menginisialisasi adaptive theme-nya untuk widgetnya. Untuk kemudian di sini ada light, dimana di sini untuk mendefinisikan tema terangnya. Tema terang. Kemudian di sini terdapat parameter, yaitu use material 3 yang diatur ke true, yang dimana di sini itu untuk menyimpan konfigurasi atau settingan untuk tampilan terangnya. Nah, di sini use material 3 ini adalah
material yang default dari bawaan adaptive theme-nya versi ketiga. Nah, begitu juga yang dark, sama fungsinya seperti yang tadi. Di sini untuk mengatur tema gelapnya. Nah, kemudian di sini terdapat inisial adaptive theme mode, yaitu light, yang dimana di sini untuk menentukan awal tema di aplikasinya. Yang dimana di sini yaitu kita men-settingnya itu di light atau terang. Oke, kemudian di sini ya untuk judulnya productivity timer. Kemudian di sini temanya untuk mengaturnya temanya. Kemudian di sini untuk mengatur tema gelapnya yang menggunakan adaptive theme itu. Nah, kemudian untuk ditambahkan ke dalam pop-up menu item, dimana di sini kita tambahkan dulu stringnya, change theme ini. Nah, kemudian kita tambahkan juga listnya, change theme seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah logika yang dimana jika kita memilih salah satu pop-up menu item tersebut, jika kita memilih setting, maka dia akan menuju ke menu setting. Nah, kemudian jika kita memilih change theme, maka dia akan mengubah temanya. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu mengubah tampilan aplikasi, mengubah tampilan bahasa pada aplikasinya, yaitu menggunakan yang namanya package-nya itu app localization. Seperti ini contohnya. Kita install terlebih dahulu. Package INTL-nya untuk internationalization-nya. Kemudian jika kita cek di pubsec.yaml, maka akan muncul tampilan seperti ini, Flutter localization. Kita coba cek di pubsec.yaml. Ini sudah muncul Flutter localization. INTL-nya juga sudah muncul. Nah, kemudian kita buat file JSON, yang dimana di sini untuk menampung bahasa yang didukung. Buat file ya, kita membuat sebuah file JSON, yaitu untuk versi bahasa Inggrisnya dan juga untuk bahasa Indonesianya. Seperti ini. Kita buat di asset, kemudian kita buka di length. Nah, terdapat dua file JSON, dimana jika kita klik akan tampilan seperti ini. Nah, ini akan mengubah bahasa dari judulnya. Kemudian di sini untuk tulisan settingnya dia akan mengubah bahasanya. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita untuk mengload file JSON-nya ke dalam aplikasi. Kita di sini harus membuat file yang bernama app localization di sebuah folder lib. Kemudian kita buat folder lagi yaitu L10N. Kemudian kita buat sebuah file yang bernama app localization. Isinya seperti ini. Kita buka di VS Code. Dia tampilannya akan seperti ini, app localization.dart. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memodifikasi file main-nya agar bisa mendukung localization-nya. Seperti ini.
pada file mainnya kita tambahkan seperti ini, local list local delegate ini. Di sini untuk mencakup delegasi lokal untuk aplikasinya, dimana di sini dibutuhkan untuk mendukung bahasa, untuk mengubah bahasanya. Nah, kemudian di sini pendapat support lokal, yang dimana di sini itu aplikasi mendukung bahasa apa saja yang kita bisa tambahkan. Kita di sini menambahkan sesuai yang file JSON tadi, N atau ID. Nah, untuk pengaplikasiannya contohnya seperti ini. Pada title kita tuliskan, karena ini berupa teks, jadi kita tulisan itu teks dalam kurung app localization of context, konteksnya isinya apa, kemudian ditranslate ke sesuai dengan yang ada di file JSON-nya. Di sini contohnya title. Jika kita buka file JSON-nya, title-nya akan berubah menjadi seperti ini, timer produktivitas. Jika di dalam bahasa Inggrisnya yaitu productivity timer. Oke, contohnya seperti ini. Di sini tampilan aplikasinya masih berbahasa Inggris. Jika kita mengubah settingan bahasa pada Android-nya ini, kita ubah dulu bahasa utama pada HP-nya ini. Kita cari language dan input, kita pilih language. Nah, kita jadikan bahasa utamanya Indonesia. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita buka lagi aplikasi tadi. Buka lagi aplikasi productivity timer-nya. Nah, maka dia akan mengubah bahasanya, dimana tadi judulnya yaitu productivity timer akan berubah menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan setelan bahasa di aplikasi yang ada di Android ini, menjadi timer produktivitas. Kemudian jika kita mengubah temanya, nah jika kita mengubah bahasanya, tampilannya akan seperti ini. Temanya akan gelap. Kemudian jika kita ubah lagi, nah temanya akan menjadi terang. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.